akhir tahun menjadi bulan promo. Betul. Jadi siap-siap orangnya kudu loba duit mang. Cuan. Betul. Karena hayu belum ya. ya karena kan orang pokoknya jujur orang pribadi lo misalnya aya promo-promo besar dibeli bingung. Lebar. Jadi duit lebar banyak tapi tadi dibeli beli lebar barang gitu. Banyak promo gitu ya. Mending hayu ngobrol di acara podcast Mamang. Karena bulan ini bulan promo, pasti di beberapa e-commerce. E-commerce yang dulur Mamang download itu banyak sekali promo-promo akhir tahun tuh. Entah itu diskon. Walaupun biasanya sih setiap bulan gitu emang merchant aya nama atau iya bener. Aya kan ya. Ambil momentum biasanya. Tanggal gitu nya. Iya. Itu teh gara-gara si Teh Sopi sebetulnya nama. Orang inget ya mulai kekituan Teh Sopi. Aya kan kabeh gitu. Aya Teh Ida nerusan. Teh Ani gitu kan. Jelema Teh Sopi hungkul. Ya. Mang Edi. Mang Edi. Toko Edi. Oh iya Toko Edi. Toko Pak Edi. Toko itu nanti buka bakso aya. Buka bakso. Ngarang pisan buka bakso anjing. Aya. Eta open bakso aya di situ, Bang aya. Oh, open bakso. Jadi orang bukan open BO. BO tuh bisa jadi baksonya. Bakso. Open BO. Open bakso. Bisa. Terus apalagi tadi? Teh Ida, Teh Sopi, Toko Pak Edi. Tapi itu paling umum gitu mangnya. Bukan hanya di merchant saja. Sok aya selama momen di mana jadi senjata atau misalnya trik untuk market atau tempat-tempat pembelanjaan online atau mau online mau yang offline oke emang dengan jingle hayu hayu diskon di jingle mah kayak tadi orang hayu ngobrol tagline misalnya diskon akhir tahun ya atau misalnya apanya promo akhir tahun cuci gudang ya. Padahal gak ada yang nyuci gudangnya kalau ayam mah cuci mulut bukan cuci tangan ya jadi terus? Apalagi paling gede pisan mah ya. Karena promo akhir tahun ditambah aya midnight sale. Wah. Ripuh bukan tambah. Ripuh aslinya. Orang saking gerewasa gitu kan bisa jadi bisa min 75% geningan siatan nanti. Oh iya benar. Pisan kan ya tadi akhir tahunna 50%, midnight sale ditambah 20%, 25%, 75. Ribuan naon kan orangnya lamun ka itu misalnya ka mall atau ka Torseba mang si mall sok ngeulu si mall orang ka mall di si mall gitu ya kan penting buat hari midnight sale mah kan ya ributnya naon orang malin hargana jadi murah balikna anjir jeung pabelit jeung tunduh Selina di jerop jelema pabelit pajajal aya budaknya namanya bukan segala rupanya iya segala di aradu lah kurang nya riweuh gitu encan balikna mang angkot masih angkot masih ngangkot iya ieu lah namanya masih kan angkot ayeuna kan nya orang happy pas menang diskon hari ieu nanti ayo baliknya sangsara aslina untung di jalan oge nanti dicegat begal balanja elit pulang sulit bahaya deh kan tadi beli pegat begal hargana teh menang murah di begal di tengah jalan mending mikir dua kalinya tapi emang sekarang makanya cagas gitu orang teh mikir orang mah mungkin deui orang mah enam pindah ke merchant supaya naon e-commerce gitunya supaya naon menang gratis ongkir. Jadi orang tuh kudu balik ke dia gitu. Iya benar. Tapi bang jangan kan e-commerce yang pemain gede ya seperti Teh Sopi dan juga teman-teman lainnya Teh Ida. Sekarang kan minimarket yang ada dan berjamur di pinggir jalan itu sekarang udah free ongkir, Ilpi Midi, iya itu sudah memberlakukan free ongkir tanpa belanja minimum order. Namun Ilpi Mid, iya,
Kan itu City Grip. Dingin Ilpi Midi. Bidi dingin Indi Mirit. Miskipin litik nih pisibring sibring. Itiwi gigir-gigir. Kagok kurang mau diterusin. Bener nah, itu mungkin salah satu trik pasar sekarang kan ya. Jadi kumaha carana bisa lebih menarik konsumen. Gitu. Mun di Batur ge geus gratis misalnya teh ongkirna tadi trek di urang teu gitu. Gitu karena memang itu strategi umum sih bagi orang ya. Strategi umum setiap toko, setiap merchandise, setiap e-commerce, bahkan boleh jadi UMKM juga kan sekarang udah mulai gitu. Iya. Banyak mang, khususnya misalkan nih gini, ada yang punya usaha bawaturan orang misalkan, dia jualan seblak, free ongkir daerah kota. Oh benar. Berarti kalau di pedalaman di pelosok nggak bisa. Tetap harus pakai ongkos. Gitu. Jadi soalnya masih di dalam satu kota. Ya gitu. Meskipun dengan iming-iming atau dengan pemikat free ongkir, tetap SNK berlaku. Apa SNK? Apa? Eta nu di bintangan syarat dan ketentuan. Apa orang sok ieu. Ya. Kalau sok pernah katipu gitu kan teh. Padahal kan promonya dihandap lagi. Disebutkan bener kayak itu siapa? Si Tuan Crab gitu kan di dalam papannya itu misalkan gratis. Ada tuh tulisan bintang kecil-kecil SNK berlaku gitu. Tapi itu makan dibikin di bottomnya. Ya, lain di urang. Ya bukan. Jauh lah itu mah. Mudah-mudahan di kita gak ada yang kayak gitu ya. Tapi memang jadi pertanyaan, namun misalnya gratis ongkir itu di mana ongkosnya gitu saha anu ieu rugi teh kira-kira si guna. Tapi menurut orang sih yang pasti udah diperhitungkan sebelumnya, Mang. Artinya gini, misalkan harga produksi kan ada istilah HPP. Harga produksi. Itu harga produksi produk misalkan 500 perak. Taruh 500 perak. Terus nanti harga netnya berapa? Jadi misalkan 600. Ditambah misalkan ongkir 50 perak. Jadi 650. Nah, nanti iming-iming ongkir ini biasanya nih ya yang sepengetahuan orang harganya tuh di-up akhirnya. Harganya misalkan jadi 700, yang tadinya harus dijual 650, semua sepaket all in artinya sudah sampai rumah lah. Katakanlah 650 perak itu sudah sampai rumah. Nah, karena untuk iming-imingi free ongkir, karena kita sebagai pengusaha kan pasti gak mau rugi dong. Betul itu. Harus mengeluarkan ongkos meskipun di beberapa daerah hanya satu pembeli, tapi kalau dikalikan berapa pembeli kan itu jadi gede juga ongkosnya. Nah, akhirnya si HPP-nya ini, si harga produknya ini di-up dari 650 misalkan jadi 700. Barulah di depannya nanti diiming-imingi free ongkir. Padahal di sana sudah dihitung harga subsidi untuk nah bahasa pejabat malah subsidi lah Pak gitu ya. Anda tuh dari tadi aduh subsidi, pemerataan dana, alokasi dana, pemindahan dana. Mana terus orang iya juga pejabatkan gitu. Amin ya Allah. Amin. Nanti suarakan suara rakyat kecil ya. Seperti saya ini mah. Atau orang bakal jadi boga iya gitu saldo dina dana juga nama. Nah, eta. Bukan mana benar gitu. Dana itu disebutin lagi euy. Nah, seperti itu Mang yang sepengetahuan orang gitu. Jadi memang sudah dihitung semuanya. Iya. Bukan tanpa alasan juga ngasih free ongkir karena sedikit banyak pasti akan membuat rugi kalau memang benar-benar real free ongkir. Ataupun bisa jadi memang karena kan biasanya orang dulu kan kerja di perusahaan lah gitunya atau di toko gitu. Itu kan setiap perusahaan atau toko itu dia di kasnya itu pasti akan ada akan selalu ada kas gitu ya. Nah, di sana itu salah satunya fungsinya adalah untuk promosi atau marketing. Nah, tadi kan biasanya kan untuk promo itu bisa ke lapangan ya, atau nyebar-nyebar brosur, bikin apa gitu ya, atau bisa bikin acara. Mungkin tadi bisa jadi juga yang tadinya biasanya kebanyakan itu
promonya lewat event atau misalnya lewat gambar atau woro-woro mungkin dialihkan ke digital ongkir tadi ya gitu. Pada itu udah misal mah danana sudah ada sudah disediakan, sudah dialokasikan. Benar mah gitu. Kalau kata istilah mana tadi subsidi akhirnya. Subsidi silang yang tadinya untuk promo jor-joran dialihkan dananya untuk free ongkir. Apalagi kan free ongkir itu memang bisa jadi salah satu daya tarik orang pribadi jujurnya. Bener di e-commerce orang Pak lamun balanya gitunya pasti benang free ongkir wae. Terus orang lamun misalnya orang buka troli gitunya, kemudian di sana ada kayak voucher free ongkir, orang biasanya tara mikir 3 kali. Seberapa kali itu? 2 kali. Oh 2 kali. Beli ulah gitunya. Kayak biasanya kan istilah yang paling umum tara mikir 2 kali. Lain gitu, lamun misalnya orang kan pinter nama. Oh iya. Anjir pinter siap. Lain lamun misalnya orang ngomongna mikir 2 kali, berarti orang mikir sekali, orang bisa karena inklusif. Aduh. Materi kan kamarnya itu kan penyakit. Bisa. Masuk Pak, masuk. Iya bisa. Nuhun mangga. Supaya untuk disalahkan emang mikir 3 kali gitu, 2 kali dan tadi ieu teh barangna perlu tuh gitu. Kemudian budgetingna aya apalagi dengan pengurangan ongkir, udah gabret gitu. Iya, tapi di sisi lain ini harapan kita, secara harapan orang sih sebenarnya jangan sampai free ongkir ini menjadi jebakan, Mang. Contohnya jebakan kumaha? Ya tadi barang yang nggak perlu akhirnya kita beli karena dengan adanya free ongkir ini. Gitu intinya jangan sampai kejebak dan harus bijak lah intinya tetap, gitu. Analisis gitunya kebutuhan orang, analisis keuangan juga gitu kan. Tadi kebutuhannya dia butuh urgent tuh atau ada aja hanya keinginan saja. Terus analisis tadi masa keuangan, apakah kalau misalnya ini dibelanjakan tidak akan mengganggu untuk hal-hal yang lebih penting lain gitu kan, seperti itu. Benar gitu. Walaupun ya kadang-kadang sih ada orang yang kecanduan makanya apalagi ibu-ibu sebenarnya kemanya bukan hanya free ongkir ibu-ibu mah diskon oke kan. Wah, apa malah mau diskon badag gitunya. Ajerit lah bukan. Ya bener kan? Sanu ngajeritna. Ibu-ibu. Oh, ibu-ibuna. Saking ku badag eta diskonna. Oh, gitu. Free ongkir sarua meureungan. Iya. Kadang kurang di imahna eta gitu. Mudah-mudahan enggak jadi jebakan lah bagi orang gitu. Dan untuk para UMKM, para umkem, para penyedia atau pemilik usaha, penyedia jasa juga mudah-mudahan bisa lebih bijak lagi dalam memberikan iming-iming free ongkir gitu. Jangan sampai jangan sampai menjadi apa namanya tadi teh orang teh jebakan gitu. Nah, kalau dari tadi kita ngomongin masalah free ongkir ini, ini berawal dari keresahan kita. Betul. Ya, sekaligus episode free ongkir ini memang episode bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan komunitas The Podcaster Indonesia. 30 hari bersuara ngabam-blam saperana.